Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang berbahagia ini, kembali kita akan mendengarkan serial khotbah mengenai paradoks iman kekristenan. Dan hari ini kita masuk dalam serial yang kedua, yaitu tentang satu judul, bertuhan tapi sifat iblis, atau dengan perkataan lain, beragama tapi tidak bertuhan. Tapi sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Pada hari yang indah ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami masih dapat berkumpul bersama-sama dengan sobat prestasi yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah pada hari ini Tuhan kembali menerangi hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menghidupi kebenaran-Mu dan Tuhan akan beracara dengan heran dan luar biasa. Berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, sehingga yang keluar lewat mulut lidah bibir hamba-Mu bukan kuasa dan perkataan sendiri, tetapi kuasa dan perkataan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan mendengar satu judul khotbah, yaitu tentang bertuhan tapi sifat iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sungguh kalau kita pelajari firman Tuhan ini adalah teguran yang luar biasa dan menyentak kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Teguran dari Kristus yang begitu keras kepada ahli-ahli Taurat dan dikatakan, celakalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai, kamu orang-orang munafik. Saudara, di sini dikatakan ahli Farisi dan ahli Taurat itu membawa umatnya bukan menjadi umat masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi justru membawa umat ini bertobat dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan katakan, sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sungguh ironis dan sungguh tragis firman Tuhan hari ini. Sangat jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat ini atau orang Farisi ini mengerti tentang segala kebenaran firman Tuhan, hafal Alkitab dengan baik, tapi akhirnya membawa umat ini binasa. Saudara yang terkasih, ini menandakan bahwa tidak main-main dengan kebenaran firman Tuhan kali ini. Hal ini juga sering terjadi di dalam masyarakat yang saat ini atau di dunia saat ini. Masyarakat hari ini juga mempunyai kecenderungan umum, yaitu kecenderungan yang kuat untuk mencari kebenaran, seraya menolak godaan untuk tetap tinggal di dalam zona aman. Nah, zona aman yang saya maksud di sini adalah agama. Karena banyak jawabannya yang dulu memberikan perasaan aman, tetapi sekarang tidak berguna lagi, atau lebih buruk dan tidak masuk akal. Coba kita lihat penebangan pohon cemara yang dianggap mirip dengan pohon Natal, padahal itu adalah pohon yang secara umum, general, semua pohon sama. Pembongkaran batu bersusun dan di aliran sungai di Sukabumi juga dianggap berbuat syirik. Bahkan orang menolak LGBT dengan membakar boneka Hello Kitty. Saudara yang terkasih, kehadiran agama yang tanpa disertai sikap kritis terhadapnya justru lebih banyak mengundang masalah dan merongrong kecenderungan untuk bertanya. Coba kita lihat satu ayat atau beberapa ayat dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20 sampai ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat 20 sampai 25.
Demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara yang terkasih, kalau agama yang terorganisir mempunyai andil yang besar dalam menciptakan rasa yang tidak aman terhadap individu-individu, dan ini akhirnya bertabrakan dengan keyakinan umum atau dengan keyakinan kelompok. Nah, saudara yang terkasih, akhirnya agama ini hanya sebagai agama yang seperti bidah atau sesat. Dan ini juga terjadi di beberapa agama. Saudara, coba kita lihat lagi Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sepatutnya kita sekarang harusnya, saudara, mulai berpikir kritis tentang agama dan bahkan baju agama. Saudara terkasih, di sini seringkali kita melihat bahwa ternyata orang yang berbaju agama, orang yang mempunyai keagamaan, orang yang mempunyai gelar agama yang luar biasa, ternyata bisa hidupnya tidak benar, bisa hidupnya bertentangan. Dia seakan-akan ingin mewartakan kebenaran, tetapi dia tidak dapat menampilkan kebenaran. Mereka ingin dipercaya. Mereka berkhotbah dengan seakan-akan dipercaya, tetapi kelakuannya tidak dapat dipercaya. Saudara, bahkan juga kita membayangkan kepercayaan ini sungguh sesuatu yang sangat besar di dalam masyarakat. Sehingga ketika semuanya ini terjadi, mereka akhirnya kehilangan segala-galanya. Dan sikap kritis inilah yang seharusnya dimiliki, dan keterbukaan dan cara berpikir ini yang harus dimiliki oleh jemaat. Dan kita jadi semakin mengerti, banyak orang yang mengaku beragama, namun ironis, kehilangan Tuhan. Orang beriman bisa kehilangan kesalehannya. Bahkan seorang yang telah menjadi pemimpin agama, mereka bertuhan, tetapi berkelakuan hantu dan berkelakuan berhati iblis. Mereka bertuhan, tetapi sifatnya iblis. Ini yang saya mau katakan, berhati-hatilah zaman sekarang. Mereka adalah orang yang menempatkan agama pada tempat yang tidak semestinya, sehingga agama akhirnya kehilangan fungsinya sebagai sistem nilai yang sejatinya mendukung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kehilangan Tuhan dalam beragama adalah satu malapetaka besar. Ada haleluya. Satu petaka yang besar. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber kebenaran. Tuhan adalah sumber kasih sayang, sumber cinta, sumber kebaikan, sumber pengertian, dan sumber segala-galanya di dalam kehidupan manusia. Saudara bisa bayangkan, kalau seorang yang beragama tapi kehilangan Tuhannya, seorang yang berbaju agama tetapi kelakuannya berbaju iblis, berbaju jirakan iblis, maka oleh karena itu, kehilangan Tuhan adalah kehilangan segala-galanya. Jika kehadiran agama yang terorganisir justru merusak dan menghancurkan satuan dan tatanan masyarakat dan kemanusiaan, masihkah kita mengaku kita beragama dan bertuhan?
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah beberapa kejahatan terbesar muncul dari usaha orang-orang yang mau memperlihatkan kekudusan. Sama seperti ahli Taurat di dalam Alkitab yang merasa dirinya bertuhan. Ahli Taurat seakan-akan dia bertuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan mungkin kita bisa sebut dia lebih mirip dengan si iblis yang berkata, saya tidak seperti pemungut cukai, saya bukan seperti perempuan pelacur. Seakan-akan diri mereka suci dan kudus. Akan tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa pemungut cukai yang mengakui dosanya dan tidak sombong itu melebihi ahli-ahli Taurat dan pemuka agama, imam-imam. Maka ahli Taurat dan orang Farisi itu yang akan binasa karena mereka beragama tapi tidak bertuhan. Mereka beragama tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya ingin katakan pada malam hari yang indah ini, jika agama yang kita yakini menghalangi keyakinan orang lain serta memperbesar rasa tidak aman di kalangan umat beragama, maka kita perlu memeriksa kembali agama yang kita yakini. Apakah kita benar-benar bertuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan? Kita bertuhan, tetapi bersifat iblis. Kita mau dipercaya, tetapi kelakuan kita tidak dapat dipercaya. Khotbah-khotbah kita, seminar-seminar kita ingin dipercaya oleh seluruh umat, tetapi ternyata tidak dapat dipercaya. Kenapa tidak dapat dipercaya, saudara? Karena memang kelakuannya tidak dapat dipercaya. Seakan-akan bertuhan, tapi berhati iblis. Saudara yang terkasih, sebab boleh menjadi kerinduan kita untuk mendapatkan pengertian yang bermakna mengenai Tuhan. Saudara, mungkin kita sudah beragama, tapi belum bertuhan. Atau dengan perkataan lain, kita bertuhan, tapi sifat kita mirip sang iblis. Saudara yang terkasih, pada session yang pertama ini, saya ingin katakan, mari terus kita mau berjuang dan kita mempunyai sifat yang mirip dengan Tuhan, bukan yang sifat kita yang mirip dengan si iblis. Saudara yang terkasih, pada session yang pertama ini juga saya ingin menegaskan kembali, banyak hari-hari ini, baik di dalam gereja maupun di dalam pelayanan, dimanapun pelayanan kekristenan itu berada, banyak orang-orang, banyak ahli-ahli agama, banyak para hamba Tuhan itu yang seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dari Matius pasal 23 ayat 15 dikatakan apa? Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Luar biasa, mengarungi lautan, menjelajah daratan. Jadi dia mencari orang untuk menobatkan satu orang saja. Akhirnya orang itu menjadi penganut agama tersebut. Di ujung cerita, karena pengajaran yang sesat, karena pengajaran yang tidak benar, akhirnya orang tersebut binasa. Sungguh sesuatu hal yang ironis dan tragis. Oleh karena itu marilah kita semakin hari sebagai jemaat Tuhan, di dalam jemaat gereja, di dalam dimanapun kalian berada, di manapun kita semua saudara-saudara terkasih berada, mulailah bersikap kritis terhadap pengajaran. Mulailah bersikap kritis terhadap baju agama. Mulailah kita kembali memfilterisasikan atau menfilter, mensortir, menyaring benar-benar setiap kebenaran yang disampaikan oleh siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan, agar kita tidak tersesat di dalam kebenaran, agar kita tidak tersesat di dalam gereja. Kalau sudah kita tersesat di dalam gereja, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat tragis dan sangat ironis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sebelumnya mungkin kita sebagai banyak orang yang berdosa, kita banyak sekali dosa kita dari hari ke hari, sampai pada satu titik Tuhan memanggil kita, kita bertobat kepada Tuhan. Itu juga karena Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Sampai pada satu titik tertentu, ternyata rupa-rupanya di dalam gereja setelah kita ditobatkan, kita mendapatkan pengajaran yang kurang baik, kurang benar, kurang alkitabiah, kurang eksposisi, kurang tentang hermeneutiknya dan yang lainnya. Saudara yang terkasih, eksegesinya pun jauh menyimpang dari hal-hal tersebut, dari hal-hal alkitabiah.
Yang saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah kita menjadi penganut agama, tetapi di ujung kehidupan kita Tuhan tidak pernah mengenal kita. Matius 7 sudah mengatakan seperti demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara dan sobatku yang terkasih di dalam prestasi ini, biarlah kita hari ini semakin menyadari bahwa belum tentu sebagai seorang pengkhotbah, pendeta, mungkin juga seperti saya, berani mengabarkan kebenaran, tetapi apakah kita memang benar-benar mempunyai sifat yang mendekati Kristus, punya penguasaan diri, kelemah lembutan, kita bisa memberikan yang terbaik bagi sesama. Ketika orang sedang susah, kita turut di dalam kesusahan. Ketika orang sedang berduka cita, kita turut di dalam kedukaan mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan hari-hari ini semakin marak pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan, sehingga akhirnya Kristen itu dikenal dengan sektenya, sekte. Ada yang pengajaran fokus ke dalam pengajaran Roh Kudus yang sangat-sangat luar biasa dan akhirnya kebablasan. Ada yang dengan pengajaran mukjizat yang juga akhirnya kebablasan. Ada orang yang mengajar mengenai ketuhanan, mengenai nama-nama Tuhan, mengenai belajar lebih rinci, akhirnya juga kebablasan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus pelajari dengan seksama bahwa hal ini terjadi di dalam masyarakat. Dan saya ingin katakan, jangan sampai kita berbaju agama, tetapi baju agama kita semakin lama semakin tebal, dan kita semakin tidak berasa tentang kemanusiaan. Semakin tebal baju agama kita yang membuat kita tidak punya kasih, tidak punya perasaan, karena kita cenderung untuk terus memproteksi diri kita, memproteksi kelompok kita, kekristenan kita, apa yang menjadi kelompok yang sangat eksklusif. Oleh karena itu, pada malam hari yang indah ini, saya ingin berkata kepada kita semua, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Straight to the point. Kristus mengatakan itu tanpa teding aling-aling. Kristus mengatakan itu dengan sangat jelas, bahwa kalau kita bertuhan tetapi kita jauh dari Tuhan, bertuhan tetapi kelakuan kita seperti si iblis, maka kita harus semakin lebih introspeksi diri. Apakah kita benar-benar beragama? Apakah kita benar-benar bertuhan? Atau agama dan Tuhan itu hanya sebagai logo, hanya sebagai sebutan, hanya sebagai sesuatu hal yang kita sebut Tuhan, tetapi pelaksanaan, implementasinya kita lakukan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Berhati-hatilah saudara dengan hal tersebut. Ya, kita akan break pada session yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut di session yang kedua dengan Matius yang lebih menarik, yaitu Matius 23. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan ya untuk yang session yang kedua ini. Masih sama, yaitu dengan judul bertuhan tapi bersifat iblis, beragama tapi tidak bertuhan, berbaju agama tetapi bersifat hantu. Saudara yang terkasih, mari kita baca kembali Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 23 sampai 26 saja. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat yang ke-24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta
yang di dalamnya kamu telan. Ayat yang ke-25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikian firman Tuhan. Saya mau katakan, Kristus Yesus itu mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, di sini dikatakan dengan sangat jelas, dengan firman Tuhan ini dikatakan dengan sangat jelas. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini disamakan dengan orang-orang munafik, saudara. Jadi dikatakan begini, kenapa disangka orang-orang munafik? Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Jadi persepuluhan semua yang merupakan kewajiban dari hukum Taurat dibayar oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang dianggap orang munafik. Tetapi yang terpenting, nah ini saudara, kita mesti perhatikan baik-baik. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, saya ingin katakan demikian. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Begini saudara, mungkin ya kita berpikir bahwa seringkali anak-anak Tuhan maupun para hamba Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, membayar persepuluhan, memberikan kolekte lebih, atau mungkin memberikan persembahan-persembahan lain untuk pembangunan gereja dan lain-lain. Itu benar, ya. Itu wajib, mungkin ya. Tetapi seringkali ketika kita bilang, saya sudah membayar perpuluhan, mungkin gaji kita 10 juta, kita bayar 1 juta. Ya, benar, kita sudah bayar persepuluhan itu 1 juta. Dan ketika ada gereja membutuhkan, ya kita beri lagi. Untuk mungkin ada gereja yang sedang direnovasi, sedang kehilangan sesuatu, alat musik dan yang lainnya, dan akhirnya kita memberikan lagi untuk gereja. Tetapi di sini dikatakan semua sudah kita berikan dan Tuhan menuntut lebih. Kenapa Tuhan menuntut lebih? Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa yang terpenting dalam hukum Taurat? Ada 3 hal, yaitu keadilan, belas kasihan, dan, saudara, kata-katanya ini dan. Keadilan dan, bukan atau. Keadilan dan, belas kasihan dan kesetiaan. Keadilan di sini adalah kita harus berlaku adil dengan setiap orang atau sesama manusia. Contoh, apakah kita sudah berlaku adil terhadap saudara kita? Apakah kita sudah berlaku adil terhadap orang lain dibandingkan dengan keluarga kita? Misalnya, kita bisa memberikan kepada anak kita sekolah di internasional, sekolah di universitas yang luar biasa baik. Tapi ketika datang saudara kita, ketika datang teman kita, ketika datang sesama jemaat yang membutuhkan bantuan untuk anak sekolah, untuk hal-hal yang sangat-sangat kritis buat mereka, kita tolak. Berarti kita abaikan, saudara. Kita tolak. Atau mungkin kita memberikan asal-asalan. Itu bukan pemberian yang benar. Begitu juga ketika mereka sakit, mereka sedang dalam keadaan kritis. Mungkin pemerintah mendukung BPJS, ya. Tapi dalam keadaan kritis, mungkin mereka belum sempat menggunakan itu. Dan kita sebagai orang yang mungkin lebih berada, seharusnya mendukung. Coba bayangkan, bandingkan. Kalau anak kita yang sakit, kalau suami kita yang sakit, kalau orang tua kita yang sakit, kalau istri kita yang sakit, langsung kita bawa ke UGD atau IGD, kita bawa ke ICU, kita berani keluar berapa saja untuk anggota keluarga kita. Bagaimana untuk sesama kita? Seringkali itu kita abaikan. Yang kedua, kita juga seringkali tidak punya belas kasihan. Beda keadilan dengan belas kasihan. Kalau belas kasihan ini kita seringkali mungkin merasa kasihan terhadap seseorang, tetapi kita nggak pernah realisasikan kasihan kita. Mungkin suatu saat kita ketemu pengemis di pinggir kota, ketemu pengemis di mall, ketemu pengemis yang sedang hujan-hujanan. Seharusnya kita sadar, seharusnya kita tidak lagi usah berpikir, tidak lagi berpikir tentang mereka diorganisir, mereka terorganisasi pengemis. Tapi seharusnya kita bisa menyentuh mereka
lewat kasih, lewat belas kasih kita memberikan yang terbaik buat mereka. Kita berikan nasi bungkus, kita berikan payung, kita berikan mungkin pakaian, sehingga kita tidak lagi melakukan kata diabaikan di dalam Alkitab ini. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Ini hal yang paling sulit. Kesetiaan. Kesetiaan bukan hanya kepada Tuhan, tapi kesetiaan terhadap pelayanan, kesetiaan terhadap istri, terhadap suami, kesetiaan terhadap atasan, kesetiaan terhadap pemerintah, bangsa dan negara. Ini juga harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan, bukan tidak harus. Yang satu harus dilakukan, kata firman Tuhan, dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, dengan demikian kita tidak lagi menjadi orang yang munafik, yang telah Tuhan katakan, hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi itu disamakan dengan orang munafik. Luarnya kelihatan luar biasa, luarnya berpenampilan bagaikan malaikat, tetapi hatinya seperti iblis. Saudara yang terkasih, pada ayat 24 pun dikatakan demikian. Kita dengar firman Tuhan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Bayangkan saudara, Yesus Kristus mengatakan mereka ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi itu adalah pemimpin-pemimpin buta. Mengapa dikatakan buta? Nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Apa ini artinya, saudara? Coba kita bayangkan. Kalau mungkin suatu saat seorang hamba Tuhankah atau seorang jemaat dibargain, Pak, kita lakukan ini ya untuk dapat menggolkan proyek. Kita lakukan ini ya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Pak, kita harus melakukan ini. Terus, atau mungkin dengan perkataan lain, saudara dibayar 10 juta, 100 juta. Mungkin saudara tepis. Karena kenapa? Aku sudah punya uang 10 juta, 100 juta aku sudah punya uang. Tapi tibalah saatnya saudara dibayar 10 miliar, 100 miliar. Saya mau tanya, ini mirip. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan, yang kecil-kecil kita tepiskan. Tetapi saudara, yang besar, unta yang begitu besar di dalam cawan kita telan. Saudara yang terkasih, hati-hati juga dengan hal tersebut. Hati-hati di dalam kekristenan. Banyak cobaan-cobaan yang kecil, kerikil-kerikil kecil kita tapiskan. Hal-hal yang sangat kecil, kalau orang tanya, berapa kamu saya bisa beli untuk berpindah dari satu agama Kristen kepada agama yang lain? Oke Pak, nilai saya tidak ada, saya tidak bisa dibeli. Tapi ketika saudara ditawarkan 10 miliar, 100 miliar, saudara menerima. Nyamuk engkau tepiskan, tetapi unta engkau telan. Saudara yang terkasih, kita harus konsisten di dalam hidup ini. Sekali katakan tidak karena iman dan percaya kita, tidak karena kita mau hidup benar, tidak karena kita mau hidup kudus. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita menelan yang besar, sementara yang kecil kita tepiskan. Inilah yang dikatakan juga, kita berhati Tuhan, tetapi hati kita iblis. Kita bertuhan, tapi sifat kita iblis. Ini saudara, ini sangat berbahaya. Dan dahulu juga pernah terjadi di antara ahli-ahli agama, ya kan, waktu Yesus menjungkir balikan dagangan di depan, karena mereka semua berbisnis, dan berbisnisnya itu besar-besaran, dan berbisnisnya itu recurring, terus menerus recurring. Setiap minggu, setiap hari orang mau membeli ini harus dicap. Orang mau membeli kambing, mau membeli domba, harus membeli ini, mesti belinya dari gereja atau dari bait Allah. Semua mesti dicap, dan dicap itu keluar nilai tertentu dan mengharuskan cap itu ada, sehingga kambing, domba dan yang lainnya itu menjadi bernilai sangat bagus, sangat suci, dan bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus obrak-abrikan. Kenapa saudara? Karena hal itu Tuhan tidak mau
Kalau mau menepis, tepislah semua. Nyamuk engkau tepis, unta pun engkau usir di dalam kehidupan. Ada haleluya. Ayat 25 dikatakan, celakalah kamu. Celaka lagi saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Saudara bayangkan. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ini mirip dengan statement yang pertama tadi. Mirip-mirip. Cuma Tuhan ingin lebih mempertegaskan. Bayangkan, kalau sebuah cawan saja saudara, sebuah cawan, ya kan, atasnya itu seakan-akan bersih, tetapi dalamnya kotor. Di sini dibilang seperti demikian. Cawan dan pinggan kamu bersihkan, sebelah luarnya begitu bersih, tetapi dalamnya kotor. Saya mau katakan, ketika kita minum, pasti yang kita minum adalah kotor. Tuhan mau itu semuanya dibersihkan. Di dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Sama seperti saat ketika Yesus. Masih ingat cerita ketika Yesus diadili? Yesus diadili oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Farisi. Saudara bisa bayangkan, Yesus diadili oleh pengadilan negara. Di situ kita bisa melihat Yesus diadili oleh bangsa sendiri. Yesus diadili oleh ahli Taurat. Yesus dipenjara. Yesus disalib oleh bangsa sendiri. Bayangkan, dalam satu agama yaitu Kristen, Yesus disalibkan. Di sini dikatakan, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Itulah kerakusan yang terjadi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kerakus. Sebelah dalamnya begitu rakus, tetapi di luarnya penuh dengan jubah keagamaan, penuh dengan wajah yang bersinar-sinar seperti malaikat. Mereka berdoa seperti berdoa yang begitu, kata-kata yang puitis dan luar biasa. Dan akhirnya Tuhan bilang, janganlah engkau berdoa bertele-tele, doalah seperti doa Bapa kami. Saya mau katakan hari ini sungguh tragis dan ironis. Punya bertuhan tetapi berhati iblis. Paradoks. Ayat yang terakhir, hai orang Farisi yang buta. Wah, sekali lagi dikatakan, ini orang Farisi yang buta. Bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Maksudnya saudara, percuma kita membersihkan baju keagamaan kita, percuma kita membersihkan apa atribut yang ada di luar kita, kalau kita tidak pernah membersihkan hati nurani kita yang paling dalam. Kita tidak pernah bertobat kepada Tuhan. Kita tidak pernah minta ampun kepada Tuhan. Kita tidak pernah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, berbalik arah. Sehingga apapun yang kita lakukan selaras. Antara baju keagamaan, antara baju yang kita pakai, atribut yang kita pakai, dengan hati yang ada di dalam. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan sesuai dengan baju agamamu. Yang saya mau katakan, janganlah mulai hari ini kita semakin belajar, semakin kita kritis belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai suatu saat kita bertuhan, tapi sifat kita iblis. Jangan sampai kita sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan yang mempunyai gelar begitu luar biasa, tetapi bobrok di dalam, tetapi hancur di dalam. Di luar kelihatan luar biasa, punya gedung gereja yang besar, punya jemaat yang beribu-ribu, punya segala-gala dalam kehidupannya, tetapi sayang, dalamnya bobrok, dalamnya penuh dengan hal-hal yang kotor. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai ketika Tuhan berkata kepada hamba Tuhan, hai hambaku, aku tidak mengenal engkau, karena engkau hanya berbaju Tuhan, tapi berkelakuan hantu. Engkau hanya berbaju agama, tapi berkelakuan iblis. Itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari yang indah ini, agar kita semua mengerti bagaimana tentang paradoks iman kekristenan, bertuhan tetapi sifat iblis, beragama tapi tidak bertuhan, punya baju agama tapi di luarnya kelakuannya
adalah hantu. Ingin dapat dipercaya, tetapi sebenarnya kelakuannya tidak dapat dipercaya. Saudara yang terkasih, demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini membuka hati kita. Kita lebih berhati-hati, sehingga kita semakin diingatkan di dalam Matius pasal 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang indah. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah membuat hati kami terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya demikian juga dengan seluruh sobat prestasi, pemirsa sobat prestasi. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan pandangan dan wawasan yang lebih luas, agar mereka boleh lebih mengerti tentang arti bertuhan. Kami rindu setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Mereka boleh bertuhan, tetapi mereka boleh berhati juga Tuhan. Mereka boleh bertuhan dan mempunyai hati Tuhan Yesus. Jangan sampai mereka bertuhan, tetapi mereka mempunyai hati iblis. Mereka bertuhan, mereka berbajukan Tuhan, tapi berkelakuan hantu dan berkelakuan iblis. Kami rindu agar seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan ini bersadar, bertobat, dan mengenal kembali ke jalan Tuhan. Agar mereka boleh semakin mengenal tentang Kristus yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.